Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Nah, di video ini saya akan bahas yang lagi ramenya travel bloggers say Singapore is boring dan juga mahal untuk dikunjungi. Dan dia bilang bahwa nggak bakalan lagi mengunjungi Singapore karena kotanya aman-aman aja dan boring. Juga rame-rame si turis dari China itu juga bilang bahwa Singapura itu mahal kalau memang dibandingkan sama negara lain seperti Indonesia. Bahkan dia bilang di Singapura itu dia bisa spend 1.500 yuan, tapi di Indonesia sehari cuman bisa menghabiskan 500 sampai 600 yuan aja. Apakah benar semahal itu dan apakah ada kiatnya gimana bisa menekan budget ketika kita liburan ke Singapura? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya punya tips agar kita bisa menekan budget ketika kita pengen traveling ke Singapura, tapi ini khusus bagi yang pengen ke Singapura tapi budgetnya tipis-tipis aja nih teman-teman. Kalau misalnya kalian punya budget berlebih ya kayaknya kurang tepat kalau misalnya nonton video ini. Dan juga nanti kita bahas untuk berapa sih kira-kira kita menghabiskan budget per hari di Singapura. Oke, ke tips yang pertama, kalau memang ini first time kalian ke Singapura nggak apa-apa, tapi saran saya jangan nginep lama-lama di kota. Kalian bisa kalau misalnya ada kesempatan nginep di bandara, misalnya waktu malam yang pertama, terus yang malam kedua itu nginep semalam aja di kota di Singapurnya, dan yang malam ketiga ketika mau pulang kalian kembali lagi ke airport dan bisa nginep di bandara. Jadi kalian bisa spend 2 malam di bandara gratis dan cuman mengeluarkan budget 1 malam aja untuk penginapan di Singapura. Tips yang kedua, kalau memang kalian sudah pernah ke Singapura dan pengen balik lagi, itu mendingan memanfaatkan waktu transit yang lama. Saya sengaja kalau misalnya transit di Singapura cari yang layovernya itu pokoknya sekitar 18 jam ke atas ya. Jadi saya bisa lumayan puas untuk explore ke Singapura, cukup one day city tour ke Singapura, jadi tanpa menginap. Nah, tips yang ketiga yaitu bisa ngirit makan karena beberapa tempat itu murah-murah dan halal. Tapi untuk masalah air kalian bisa bawa tumbler karena di situ tap waternya banyak dan air kerannya juga bisa diminum. Jadi tambah menekan budget lagi. Yang keempat, kalau masalah transportasi, saya cara nekennya adalah saya beli aja STP karena harga STP itu $22 dengan deposit $10 yang nanti bisa kembali lagi ke kita. Jadi kita spend $12 untuk tap sepuasnya, bisa naik MRT atau bis di Singapura ini. Jadi kalau misalnya kalian nyasar-nyasar atau mau ngejer spot foto berkali-kali ngetap itu no problem untuk seharinya. Tips selanjutnya bisa pilih tempat wisata yang gratis atau tidak berbayar. Nah, di Singapura ini banyak banget ya wisata yang tidak berbayar tapi tetap kita bisa foto-foto cantik. Kalau misalnya pengen mendapat sesuatu yang lebih, itu bisa masuk berbayar. Beberapa spot itu tidak begitu mahal untuk tiket masuknya. Dan yang terakhir untuk oleh-oleh, jangan salah ya teman-teman, di Singapura ini tempat shopping murah juga ada. Bahkan ada toko yang harganya cuma $1 aja. Nah, sekarang waktunya kita bahas berapa kita bakalan spend untuk sehari ketika ngetrip one day tour aja ke Singapura. Oke, yang pertama adalah makan. Berapa sih budget makan kita sehari? Nah, kalau misalnya cuma one day trip, saya rasa 2 kali makan udah cukup ya teman-teman. Nah, di sini menu yang paling murah itu menurut saya adalah nasi lemak. Nah, nasi lemak ini di sini ada yang harganya $1 misalnya di Lavender ya, plus lauknya. Jadi bisa spend sekali makan itu $2. Kalian bisa siapin untuk 5 sampai $10 sih sebenarnya. Untuk yang ngirit-ngiritnya itu minim-minimnya adalah $5, itu sudah bisa 2 kali makan. Bisa makan menu nasi lemak dan juga menu mie seharga $3 itu sudah cukup. Itu tadi saya bilang kalau di Singapura ini tidak perlu membeli air karena kalian siapin aja tumbler ya buat diisi untuk jaga-jaga, termasuk kalian mau makan itu nggak perlu beli air lagi kalau misalnya sudah ngisi tumbler kalian secara penuh. Jadi spend $5 itu cukup makan saja tanpa membeli minum. That's it ya. Jadi sehari $5 untuk makan.
Dan yang kedua, saya sudah bahas tadi mengenai transportasi. Kalau misalnya city tour, one day tour itu lebih simpelnya dan gampangnya itu pakai Singapore Tourist Pass one day saja. Harganya $22. Dengan deposit $10 nanti akan dikembalikan lagi ke kita ketika kita mengembalikan kartunya. Masalah transportasi berhubungan sama destinasi, saya bilang tadi sangat-sangat bisa mengirit asalkan kalian mengunjungi objek wisata yang tidak berbayar, karena di Singapura ini objek wisatanya rata-rata ya tidak berbayar, kecuali kalian menginginkan sesuatu yang lebih. Misalnya kalian bisa masuk ke Garden by the Bay gratis, tapi kalau misalnya kalian mau naik ke OCBC Skywalk kayaknya itu bakalan bayar kalau nggak salah $8 ya. Tapi kalian kalau misalnya cuma menikmati Garden by the Bay-nya aja dari jauh, foto-foto itu nggak perlu bayar, kecuali mungkin naik wahana tertentu aja. Dan wahana tertentunya itu tidak begitu mahal, saya bilang tadi antara 5-8 dolar pun ada ya yang harga segitu. Oke, untuk internet. Untuk internet, kalau misalnya kalian sekalian ngetrip ke negara lain, bisa beli di all shop di Indonesia. Kalian bisa beli paket yang misalnya sekaligus 3 atau 5 negara, yang hitungannya tuh jauh lebih murah daripada kalian beli yang paket roaming dari Indonesia. Jadi perhitungannya adalah internetnya maybe sehari kita hitung aja 50.000 ya, sekalian internet paket ke negara lain juga sih. Bagi saya yang paling terasa signifikan melonjak adalah harga hostel. Saya tidak membicarakan masalah hotel ya teman-teman. Bagi budget traveler, hostel itu sangat penting. Harga hostel itu sangat penting. Dan saya merasa setelah pandemi ini, harga hostel itu sangat tinggi, karena untuk hostel yang dormitory itu satu bednya itu harganya start dari 300.000 yang paling murah menurut saya. Jadi 300.000, 350. Hotel kapsul pun juga sekitar harga segitu. Jadi kita ambil saja minim-minimnya, yaitu per malam harga hostel adalah Rp300.000 untuk satu orang. Apalagi kalian bisa bayangin untuk yang single room, budget room, single ekonomi itu pastinya lebih mahal lagi ya, sekitar 400-500.000 gitu per malamnya. Jadi lumayan banget kalau misalnya bisa nginep 2 malam misalnya di airport ya, malam pertama dan malam ketiga, dan malam yang kedua kalian nginepnya di pusat kota. Jadi lumayan bisa menekan beberapa biaya, asalkan jangan lama-lama. Saya rasa nggak perlu lama-lama juga teman-teman kalau kalian mau ngetrip ke Singapura, karena Singapura itu kecil ya, semuanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dan berdekatan juga. Sistem transportnya juga sangat rapih dan menjangkau seluruh spot wisata. Dan jika kalian pengen shopping juga sedikit mungkin di Singapura ini, harga oleh-oleh itu beberapa murah, beberapa juga cukup mahal ya. Contohnya di sini ada toko-toko seperti $1 shop yang harga coklat itu start dari $1 atau $1 ke bawah ya. Tapi memang rasa coklatnya nggak begitu enak dibandingkan yang harga beberapa dolar. Terus kalau misalnya baju-baju OTD itu lumayan murah ya teman-teman. Start dari $5 kalian sudah dapat satu baju. $10 untuk bawahan kayak celana ataupun rok. Terus kalau misalnya untuk magnet itu start dari $3 sampai $4. Gantungan kunci juga sekitar $2. Jadi itu perkiraan harga souvenir dan bisa kalian temukan toko-toko murah seperti di Bugis Street atau di Chinatown, juga di tempat-tempat lain seperti di Orchard, Lucky Plaza dan lain-lain. Jadi tempat murah juga banyak ya teman-teman, tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang kita lihat totalnya. Jadi bisa diperkirakan 537.000 itu untuk seluruh total yang dibutuhkan ngetrip ke Singapore just one day. Jadi tinggal diakumulasikan saja sama jumlah yang lain. Itu sharing saya tentang budget trip ke Singapura satu hari. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye.